Pernah nggak sih kalian menemui burung pelatuk beli Pramex atau masuk ICU karena geger otak? Padahal dia terus mematuk pohon yang begitu keras dengan kekuatan yang bisa menggetarkan otaknya. Well, itu tak akan terjadi karena burung pelatuk mempunyai otak yang lebih kecil. Dan yang luar biasa adalah dia mempunyai lidah yang sangat panjang dan itu menjalar sampai ke belakang tulang kepalanya. Dan elastis seperti sabuk pengaman. Dan juga dia punya lapisan dalam yang kenyal untuk meminimalisir benturan dan melindungi otaknya. Makanya dia terus-terusan mematuk tanpa butuh Pramex sedikit pun. Masya Allah sekali ya. Ketika kita mendengarkan suara singa, yang terbayang oleh kita adalah suara seperti ini. Well, terdengar gagah, namun sebenarnya suara singa tidak seperti itu, melainkan seperti ini. Dan satu lagi yang tak kalah menarik adalah suara elang sang maskot Amerika yang terdengar seperti ini. Terdengar seram dan keren, bukan? Namun sebenarnya suara elang tidaklah seperti itu, melainkan seperti ini. Well, bagaimana menurutmu guys? Adakah suara yang lebih lucu? Sebagian manusia mungkin akan takut terhadap ikan pari, namun sebenarnya ikan pari juga mempunyai ketakutan ketika berada di kedalaman laut. Yang mereka takutkan adalah paus orca. Ketika pari bertemu orca, orca tak akan segan untuk menampar pari dengan ekornya. Orca ini adalah mamalia laut paling kejam. Bukan karena julukannya sang paus pembunuh, tapi mereka sering membuli makhluk-makhluk yang ada di hadapan mereka, seperti lumba-lumba dan anjing laut. Kalian tak akan mengira betapa pintarnya seekor burung gagak. Walaupun burung gagak ini terkenal dengan tanda kematian, namun burung gagak ini sangatlah pintar. Ketika dia ingin memangsa ulat yang ada di dalam pohon, dia menggunakan ranting dan dia memotongnya dengan sangat presisi. Lalu dia mulai menusuk-nusukkan ranting itu ke dalam lubang pohon dan ulat pun keluar. Lalu ketika dia ingin minum air di dalam botol, namun air itu berada di luar jangkauannya, burung ini mulai mengambil batu-batu di sekitarnya, lalu memasukkan batu itu ke dalam botol sehingga tinggi air itu naik dan airnya bisa dia minum. Lalu yang paling hebat adalah ketika dia memecahkan kenari yang sangat keras, dia menggunakan batu bata dan dia menggunakan paruhnya yang kuat itu untuk menggulingkan batu bata. Man, sungguh keren. Tahu nggak sih kenapa rubah selalu memasukkan kepalanya ke dalam salju terus-menerus? Itu karena tikus yang berada di daerah bersalju punya kemampuan bertahan hidup untuk masuk ke dalam salju agar terhindar dari predator. Dan rubah pun tak bisa mendapatkan lokasi pasti dari buruannya. Tapi rubah pun tak kalah pintar dari tikus-tikus itu. Rubah selalu menginjakkan kakinya dahulu lalu mendengarkan di mana lokasi tikus berlari. Dan dengan cepat dia menyelam ke dalam salju untuk menangkap tikusnya. Keren banget coy! Ini adalah pemangsa paling cepat di dunia. Cuma butuh satu kedipan seperti peluru pistol yang ditembakkan. Peregrine falcon atau alap-alap kawah adalah binatang paling cepat di dunia yang kecepatannya sampai 390 km per jam. Banyak variasi taktik yang falcon ini gunakan, tapi yang paling sering dia gunakan adalah terbang tinggi lalu menyelam untuk memangsa. Dia bisa sangat cepat karena saat menyelam dia merampingkan sayap dan kakinya. Ketika sudah dekat, dia akan membuka cakarnya dan tinggal serempet aja. Karena kecepatannya yang tinggi, satu tusukan cakar pun akan sangat mematikan seperti pistol. Gigi banget dah. Jika kemarin kita membahas suara singa dan elang yang ternyata tidak seperti di film-film, apakah kalian pernah mendengar suara citah? Kalau kalian membayangkan suara citah itu garang dan penuh wibawa kayak kucing besar lainnya, siap-siaplah kalian untuk kecewa. Atau mungkin malah ketawa karena ternyata suara citah itu lebih mirip kicauan burung atau anak kucing yang lagi minta perhatian. Mari kita simak videonya bareng-bareng. Jika kalian melihat ini di pantai, segeralah jauhi, karena bisa jadi itu adalah hari terakhirmu menikmati pantai. Ini adalah siput kerucut atau corn snail. Dengan cangkangnya yang indah berwarna-warni, ia tampak indah dan tak berbahaya. Namun jangan salah, makhluk ini dapat melontarkan harpun beracun yang cukup kuat untuk melumpuhkan manusia.
Racunnya juga dikenal sebagai salah satu neurotoksin paling mematikan di dunia. Jangan samakan siput ini dengan kelomang yang bisa kalian hahin dengan mudahnya, guys. Pernahkah kalian membayangkan ada hewan yang tubuhnya seperti kaca? Perkenalkan, ini ada kata kaca atau glass frog. Perutnya transparan banget sampai organ-organ kayak jantung dan ususnya kelihatan jelas. Lebih gila lagi, mereka bisa menghilangkan warna darah di tubuhnya, buat jadi makin transparan dan ngeblend sama daun. Keren banget sih. Tahukah kamu kalau adegan Kapten Amerika yang dibekukan lalu dihidupkan lagi di masa depan terinspirasi dari seekor hewan yang benar-benar ada di dunia nyata? Hewan itu adalah katak kayu. Hewan ini benar-benar beku sepenuhnya saat musim dingin. Jantungnya berhenti berdetak, darahnya berhenti mengalir, dan tubuhnya yang seperti bongkahan es. Tapi saat musim semi tiba, tubuhnya mencair, jantungnya mulai berdetak lagi, dan dia kembali melompat seperti tidak terjadi apa-apa. Kemampuan luar biasa ini terjadi karena tubuhnya menghasilkan anti beku alami berupa glukosa tinggi yang melindungi sel-selnya dari kerusakan. Hewan ini adalah hewan yang abadi secara teknis. Ini adalah ubur-ubur Turritopsis dohrnii. Ubur-ubur ini punya kemampuan yang luar biasa. Saat terluka atau stres, mereka bisa balik jadi versi muda, seperti ngereset hidupnya. Proses ini bisa terjadi berulang kali semaunya mereka, bikin mereka secara teknis nggak bisa mati karena usia. Namun begitu, mereka tetap bisa mati jika dimangsa oleh predatornya. Kalau manusia punya kemampuan ini, kayaknya nggak perlu anti-aging lagi dah.